Tira. Di sini kita akan membahas tentang teori intertekstual. Berikut penjelasannya. Teori interteks memandang bahwa sebuah teks yang ditulis lebih kemudian mendasarkan diri pada teks-teks lain yang telah ditulis oleh seorang sebelumnya. Tidak ada sebuah teks pun yang sungguh-sungguh mandiri. Prinsip intertekstual adalah hubungan antara satu teks dengan teks yang lain. Berdasarkan prinsip intertekstual yang dikemukakan oleh Rivater, sajak biasanya baru bermakna penuh dalam hubungannya dengan sajak yang lain, dalam hal persamaannya atau pertentangannya. Intertekstual merupakan kajian yang memiliki prinsip untuk memahami suatu karya sastra, baik berasal dari penyerapan maupun dari hasil transformasi dari teks-teks lain yang lahir sebelumnya. Cerita sehingga berperan juga sebagai pangkal tolak pengarang dalam memaparkan karya fiksi yang dijabarkannya. Novel Aku Rapuh Dalam Kasihmu karya Winda Zisti dan Tinta Cinta Siti Hawa karya Della Firayaman oleh Suryani tahun 2016 Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada kedua kajian intertekstual novel Aku Rapuh Dalam Kasihmu dan Tinta Cinta Siti Hawa, terdapat berbagai keterjaringan sebagai berikut. Yang pertama, hubungan intertekstual antara kedua tema sebagai jalinan yang sama tentang percintaan pada tokoh utama. Ada yang mempertahankan cinta tetapi juga ada yang mempertahankan cinta dan mempertahankan agamanya. Persamaan novel ini adalah proses transformasi dengan munculnya novel keterjaringan penovel ini di mana terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh beberapa orang yang mengatasnamakan agama. Yang kedua, hubungan intertekstual tokoh utama pada novel pada pembacaan penokohan kedua novel interteks Aku Rapuh Dalam Kasihmu dan Tinta Cinta Siti Hawa memiliki sebuah kesamaan tokoh Zika dan Siti Hawa. Yang ketiga, hubungan intertekstual bahwa novel Aku Rapuh Dalam Kasihmu dan Tinta Cinta Siti Hawa memiliki sebuah kesamaan di mana pengarang menggambarkan sebuah percintaan di masa sekolah. Novel Canting karya Aswendo Atmowiloto dan novel Para Priyayi karya Umar Khayyam. Skripsi oleh Ati Hendriati tahun 2009 Universitas 11 Maret. Dapat disimpulkan bahwa novel Canting dan Para Priyayi merupakan novel yang berlatar belakang kebudayaan Jawa dengan struktur, persamaan dan perbedaan, serta nilai pendidikan yang terkandung kedua dalam novel tersebut. Sebagai berikut. Yang pertama, struktur novel Canting. A. Tema, yaitu kehidupan keluarga besar Priyayi Jawa dengan persoalan-persoalan keluarga yang begitu kompleks. B. Alur, berdasarkan urutan waktu, novel ini beralur campuran, sedangkan berdasarkan kepadatan cerita, novel ini beralur longgar. C. Penokohan dan perwatakan, digambarkan melalui 3 dimensi yaitu fisiologis, psikologis, dan sosiologis. Yang pertama, Pak B. Berdasarkan peranan dan fungsinya dalam cerita merupakan tokoh sentral, sedangkan berdasarkan cara menampilkan tokoh dalam cerita tersebut merupakan tokoh bulat. Yang kedua, Bu B. Berdasarkan peranan dan fungsinya dalam cerita merupakan tokoh pembantu, sedangkan berdasarkan cara menampilkan tokoh dalam cerita merupakan tokoh pipi atau datar. 3. Ni. Berdasarkan peranan dan fungsinya dalam cerita merupakan tokoh sentral, sedangkan berdasarkan cara menampilkan tokoh dalam cerita merupakan tokoh bulat. D. Latar, meliputi latar tempat, waktu, dan sosial. Pertama, latar tempat, meliputi Surakarta yaitu Ndalem Ngabean Sestro Kusuman, Taman Rongga Warsito, dan Pasar Klewer. Yang kedua, latar waktu, yaitu sebelum dan sesudah masa kemerdekaan. Hanya saja, dalam novel ini latar waktu tidak diungkap secara intens karena fokus dalam novel ini adalah masalah keluarga. Yang ketiga, latar sosial, yaitu kehidupan di lingkungan Keraton Surakarta, terutama Ndalem Ngabean Sestro Kusuman yang berdiri batik cap canting. E. Sudut pandang pengarang. Pengarang menggunakan sudut pandang orang ketiga. F. Amanat, yaitu kita harus dapat menerima kenyataan bahwa kini zaman telah berubah. Kita harus mengikuti perubahan zaman dan menyesuaikan diri dengan perubahan itu. Cara yang terbaik untuk menghadapi perubahan zaman yaitu dengan melebur diri tanpa harus kehilangan identitas kebudayaan kita. 2. Struktur novel Para Priyayi. A. Tema, yaitu mengenai kehidupan keluarga besar Priyayi Jawa dengan persoalan yang melingkupinya. B. Alur berdasarkan urutan waktu, novel ini beralur campuran, sedangkan berdasarkan kepadatan cerita, novel ini beralur longgar. C. Penokohan dan perwatakan, digambarkan melalui 3 dimensi yaitu fisiologis, psikologis, dan sosiologis. Yang pertama, lantip,
Berdasarkan peranan dan fungsinya dalam cerita merupakan tokoh sentral, sedangkan berdasarkan cara menampilkan tokoh dalam cerita merupakan tokoh pipih atau datar. 2. Sastro Darsono. Berdasarkan peranan dan fungsinya dalam cerita merupakan tokoh sentral, sedangkan berdasarkan cara menampilkan tokoh dalam cerita merupakan tokoh bulat. 3. Ngaisah. Berdasarkan peranan dan fungsinya dalam cerita merupakan tokoh pembantu, sedangkan berdasarkan cara menampilkan tokoh dalam cerita merupakan tokoh pipih atau datar. Yang keempat, Nugroho. Berdasarkan peranan dan fungsinya dalam cerita merupakan tokoh utama, sedangkan berdasarkan cara menampilkan tokoh dalam cerita merupakan tokoh bulat. Yang kelima, Hardojo. Berdasarkan peranan dan fungsinya dalam cerita merupakan tokoh utama, sedangkan berdasarkan cara menampilkan tokoh dalam cerita merupakan tokoh bulat. Yang keenam, Harimurti. Berdasarkan peranan dan fungsi dalam cerita merupakan tokoh utama, sedangkan berdasarkan cara menampilkan tokoh dalam cerita merupakan tokoh bulat. D. Latar. Meliputi latar tempat, waktu, dan sosial. Yang pertama, latar tempat. Meliputi Wanagalih dan sekitarnya, atau Kedung Simo, Jogorogo, Ploso, Karangdompol, dan Wanalawas, Wonogiri, Solo, Yogyakarta, dan Jakarta. 2. Latar waktu, yaitu masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang, masa kemerdekaan, dan sesudah kemerdekaan. Waktu penceritaan novel ini panjang, meliputi 3 generasi keturunan tokoh-tokohnya. 3. Latar sosial, yaitu gambaran sosial masyarakat Jawa yang mempunyai adat dan kebiasaan yang unik, khususnya daerah Wanagali atau Ngawi, Jawa Timur. E. Sudut pandang pengarang. Pengarang menggunakan sudut pandang orang pertama. F. Amanat, yaitu semangat kemajuan, pengabdian kepada masyarakat tanpa pamrih, semangat kerukunan dan kekeluargaan. Semangat tersebut hendaklah ditumbuhkan dari kalangan wong cilik agar mereka pun ikut memberi warna pada kalangan priayi. Cerpen Surat dari Emak karya Yul Hasni dan Cerpen Perempuan Perkasa karya Nasib TS. Skripsi oleh Mona Murnitasari tahun 2017, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun yang menjadi simpulan sehubungan dengan penemuan penelitian ini adalah bahwa intertekstualitas antara cerpen Surat dari Emak dengan cerpen Perempuan Perkasa memiliki persamaan dan perbedaan dalam bentuk penceritaannya. Persamaannya terletak pada aspek tema, yaitu menentang ketidakadilan yang dialami oleh tokoh utama. Tokoh utama dalam kedua cerpen itu seorang ibu. Persamaan kedua terletak pada penokohan dan perwatakannya berdasarkan peranan dan fungsi tokoh dalam cerita. Peranan tersebut dapat dilihat melalui tugas masing-masing setiap tokoh seperti seorang ibu. Pada kedua cerpen mempunyai peran sebagai seorang ibu yang sangat menginginkan sesuatu kepada anaknya namun ditentang oleh anaknya. Selanjutnya, tokoh Aku dan Monza yang antusias dengan cita-citanya dan mengabaikan keinginan ibunya demi mewujudkan keinginannya. Sedangkan persamaan ketiga terletak pada alur tutup, yakni seorang ibu yang berorasi di kerumunan warga dan betapa terkejutnya seorang anak yang kebetulan bertugas di tempat kejadian. Perbedaan cerpen Surat dari Emak dengan cerpen Perempuan Perkasa terletak pada penokohan dan perwatakan, yaitu pada pekerjaan dan karakter tokoh yang dialami kelima tokoh dalam cerpen. Perbedaan kedua terletak pada latar dan selanjutnya alur. Alur campuran untuk cerpen Surat dari Emak dan alur maju untuk cerpen Perempuan Perkasa. Berdasarkan analisis data, maka cerpen Surat dari Emak tahun 2009 merupakan transformasi cerpen Perempuan Perkasa tahun 2006 sebagai hipogram.